Halo Sobat Rohani Kristen, bertemu lagi dengan saya Clarita Tule di Situle Rohani Kristen. Nah, hari ini kita kedatangan satu tamu yang suaranya bagus banget. Dijamin teman-teman gak bakalan nyesel deh. Soalnya hari ini dia bakalan nemanin kita untuk nyanyiin satu lagu yang paling berkesan, untuk ceritain ke kita gimana sih lagu rohani Kristen itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, ya Kak ya. Dan aku mau bilang lah ke teman-teman, jangan sampai berhenti nonton di tengah karena kalian bakalan nyesel. Tapi sebelum itu Kak, mungkin Kakak bisa perkenalkan lah nama Kakak kepada teman-teman semua, karena kata orang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Memang benar. Oke. Halo teman-teman. Oke, ini mau selamat malam karena di sini malam. Perkenalkan, nama saya Belvi. Belvi, mereka biasanya Kak, mereka manggil aku dengan singkatnya. Mereka manggil aku tuh dengan sebutan Bel. Gitu. Bel tapi bukan lonceng ya teman-teman. Baru pengen aku bilang di Bel. Nah, semoga teman-teman bisa menikmati percakapan antara aku dan Kak Ita. Oke teman-teman, seperti yang tadi aku sudah bilang, kalau Kak Belvi bakalan nemenin kita dengan lagu spesialnya Kak Belvi. Nah, sebelumnya nih teman-teman, pastilah ya teman-teman semua punya kisah masing-masing dengan lagu-lagu yang disukai sama teman-teman ya. Nah, hari ini Kak Belvi juga bakalan nemenin kita, tetapi pastinya itu bakalan punya kisah yang mendalam yang bisa kita pelajari bersama. Nah Kak, untuk Kakak sendiri nih, Kakak seberapa sering sih nyanyi lagu rohani gitu? Iya. Dalam sehari lah misalnya. Iya. Ini nggak boleh tipu ya. Ini nggak boleh nipu nih. Sehari itu paling sering ya di pagi hari ya teman-teman. Itu paling sering pagi hari tuh, pokoknya list di YouTube itu semuanya lagu rohani Kak. Tapi palingan cuman 1-2 lagu untuk menemani bangun tidur. Nanti pas sudah siang atau udah mau sorean 2 lagu lagi. Pas mau malam juga palingan 2 lagu lagi gitu. Intinya setiap hari tuh pasti ada list-list tambahan yang ini ada lagu rohani baru nih gitu. Jadi dipelajari, didengar, asik nih gitu Kak. Wah mantep banget ya. Selain suaranya yang bagus, ternyata seneng juga buat dengerin lagu-lagu yang ya bisa untuk meneduhkan hati ya Kak ya. Nah, menurut Kakak nih, kenapa sih lagu rohani itu penting buat kita sebagai pemuda Kristen gitu? Oke. Seberapa penting ya? Iya. Menurut aku tuh bukan seberapa penting lagi, tapi setelah kita mendengar lagu itu, kira-kira berdampak nggak, berfungsi nggak lagu itu buat kita? Kalau misalnya kita mendengarkan, sekedar mendengarkan tapi tidak berdampak, berarti tidak seperti itu. Tetapi menurut aku ketika kita mendengarkan lagu Kristen atau lagu rohani Kristen, menurut aku yang paling berdampak adalah kita mampu untuk mensyukuri. Kita mampu untuk melihat bagaimana kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan hari ini yang dilimpahkan kepada kita. Nah, di situ juga teman-teman, lagu rohani ini semata-mata ketika kita mendengar lagu rohani itu adalah salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat pujian. Begitu teman-teman. Oke, nah tadi kan kakak bilang ada dampak yang bisa didapat nih, dan kakak juga sering dengerin lagu. Nah, bisa nggak kakak kasih tahu ke kita apa sih satu lagu aja yang paling berdampak dalam hidup kakak gitu? Aduh, terima kasih nih. Iya, tapi saya takut nih ada yang dengerin lah gitu. Enggak, kita harus berbagi ya teman-teman. Nah teman-teman, satu lagu yang paling berkesan ya, paling buat aku gimana ya, lagu ini bikin aku ingin berubah gitu. Itu judul lagunya tuh Kak, aku bisikin aja ya? Enggak, semuanya harus tahu ya. Jadi judul lagunya itu Berkat Kemurahan-Mu. Nah lagu ini nih udah familiar banget nih Kak. Kayaknya semuanya bisa tahu, penonton juga bisa tahu nih. Boleh dinyanyiin nggak nih? Oh, boleh banget Kak. Oke. Jadi aku nyanyinya pas refrain aja ya. Jadi lagunya gini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Iya, segitu dulu. Oke, keren banget ya Kak, suaranya Kakak. Hampir aku angkat tangan tuh tadi Kak. Iya, jadi kenapa sih lagu itu? Maksudnya secara kita tahu gitu, ada begitu banyak lagu rohani, apalagi tiap hari pasti ada list terbarunya Kakak kan. Kenapa lagu itu? Apalagi kalau mau dibilang lagu itu udah lama banget ya. Nah, bisa nggak kasih tahu ke kita? Oke, ini sesi curhat ya teman-teman. Aku senang dengan lagu ini. Aku menyukai lagu ini karena bukan hanya liriknya, tetapi saya memaknai bahwa hidup kita di sini, di dunia ini, hanya karena kemurahan Tuhan, Kak. Kemurahan Tuhan. Liriknya yang awal, lagu ini liriknya yang awal, dia bilang gini: Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Nah, jadi kita mau bilang bahwa lagu ini mau bilang bahwa Tuhan Yesus sudah merancangkan semua, dan harapan kita pasti tidak akan dikecewakan kalau kita taruh harapan kita itu di dalam Dia, di dalam Yesus. Dan kita udah tahu nih, kalau kita hidup karena kemurahan Tuhan, berarti kalau kita ada sampai hari ini semua hanya karena berkat dan kasih dari Dia nih, nggak ada dari lain-lain lagi. Jadi lagu ini nih benar-benar membuat aku merasa bahwa aku sebagai manusia dan benar-benar bahwa kita hidup nih bukan karena kekuatan siapa-siapa, kita hidup bukan karena hebatnya kita, tetapi semua hanya karena kasih dan karunia Dia yang memang Dia udah buktikan gitu, udah tuntas buat kita. Oke, jadi lagu ini sangat berpengaruh ya bagi Kakak, membuat Kakak menyadari bahwa ya semua itu karena Tuhan. Dan finally kalau kita udah punya pemikiran kayak itu, otomatis kita dikasih alarm ya. Jangan kau sombong dengan kehidupanmu, jangan kau lakukan seolah-olah kau bisa sendiri, karena mau apapun itu kita butuh Tuhan. Dan itu asalnya Kakak dapat dari lagunya gitu ya, bukan berarti ya kalau mau dapat pengetahuan ya dengar aja lagu, nggak perlu yang lain. Tapi dengan mendengar lagu ternyata memberikan kita nilai-nilai yang mempengaruhi hidup kita ya. Ya tentunya teman-teman semua, aku yakin bahwa teman-teman juga pasti punya lagu-lagu tertentu yang bisa jadi kekuatannya teman-teman, ya kan. Nah modelnya seperti itu. Nah Kak, bisa nggak share ke kita gimana pada akhirnya lagu itu mempengaruhi keseharian Kakak? Nah, bisa nggak? Oke. Kalau mempengaruhi keseharian itu pengaruh banget, Kak. Karena dari judul lagunya aja udah berkat kemurahan Tuhan. Berarti dalam keseharian aku hidup atas dasar kasih dan kemurahan Tuhan dong. Jadi aku udah tahu pasti nih, kalau aku hidup berdasarkan kemurahan Tuhan, seharusnya aku juga harus penuh kasih kepada sesama aku. Aku juga harus berdampak dan berfungsi bagi sesama aku. Ya, yang seperti apa? Berarti aku harus hidup dengan bagaimana aku tulus. Aku tulus kepada orang lain, walaupun kita kan di sini nggak tahu ya hari esok kayak mana ya Kak. Kita tidak tahu rahasia di depan itu seperti apa. Akankah hari ini kita, bisa saja ya Kak, bisa saja hari ini kita bersenang-senang, tapi akhirnya tidak ada yang menjadi jaminan bahwa memberikan jaminan kepada kita bahwa hari esok itu tidak bisa berduka, ataupun kita bisa saja tidak ada di dunia ini lagi. Tetapi karena lagu ini saya merasa bahwa lu bersyukur dong, hari ini nih lu ada karena siapa gitu. Jadi mau bilang bahwa jangan remehkan lagu-lagu, atau jangan bilang bahwa cuman lagu berarti lirik doang. Tidak, sebagaimana kita memaknai liriknya, berarti lakukanlah dalam kehidupanmu hari lepas hari. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi kan Kakak udah bilang bagaimana lagu itu mempengaruhi keseharian Kakak, dan bagaimana mengingatkan kita tentang ya kita nggak tahu hari esok kayak gimana, tetapi ada Tuhan yang bersama kita kan. Nah, ada nggak sih pengalaman Kakak di mana Kakak ada di titik terendah Kakak, dan secara manusia kayak
udah cukup, udah nggak bisa lagi, nggak bisa bertahan lagi gitu. Tetapi ketika mendengar lagu rohani, terkhususnya ya lagu kesukaan kakak ini, kakak mulai berpikir nggak bisa, aku nggak bisa tenggelam terus, aku harus bangkit karena ya Yesus ada sama aku gitu. Bisa nggak ceritain ke kita pengalaman itu? Bisa banget malah nih. Oke kak. Oke teman-teman dan kakak di sini ya teman, aku mau bilang pasti kita punya masalah ya, masalah dan problem masing-masing lah, entah gimana. Tapi anak muda sekarang kalau mungkin kata-kata yang harus aku gaulin ya, kata-kata gaulnya tuh sate kah? Kak tahu sate nggak sih teman-teman, tahu sate nggak sih? Jadi itu tuh sate. enggak, itu beda kak. Jadi sate yang aku maksud ini adalah saat teduh. Iya. Saat teduh ya teman-teman. Jadi aku tuh gini kak, aku pernah di posisi paling rendah saat ya siapa sih yang siap dengan kehilangan, apalagi kehilangan orang yang tersayang, dia nggak ada lagi di dunia ini. Nah itu tuh titik ya paling down lah kak, titik terendah aku, dan dimana aku tuh nggak bisa gitu. Aku sempat bilang bahwa Tuhan kenapa sih awan gelapnya harus kedua kali gitu, kenapa sih Tuhan harus aku gitu, aku nggak ada siapa-siapa lagi Tuhan, gimana dong gitu, emang gimana nanti ini kedepannya gimana, ya ampun aku hidupnya gimana, sampai segitunya kak. Itu aku pernah miras loh, sungguh kak, sampai miras ya. Karena kayak udah kepalanya udah kosong banget, udah nggak ada apa-apa lagi, dan kayaknya yang nenangin tuh itu deh kayaknya gitu. Oh iya teman-teman, miras tuh deh alkohol ya, Iya. minuman keras gitu ya. Oke. Itu tuh teman-teman, mungkin teman-teman yang udah tahu itu gimana sih rasanya kalau udah pusing dan nggak tahu arahnya kemana lagi, ke situ. Jadi kayak pernah marah juga sama Tuhan, kak, dan itu aku sesali banget. Aku salah banget karena aku rasa bahwa ya Tuhan, kita hidup di dunia ini hanya untuk menjalankan pekerjaanmu, untuk melaksanakan misimu, sama seperti ketika Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi ketika aku mendengar lagu ini, hey, walaupun hari ini kamu merasa bahwa kamu tidak bisa melangkah lagi, sadarlah bahwa Tuhan masih memberikan kamu satu langkah lagi gitu, satu anak tangga lagi. Jadi ketika kamu mau untuk melangkah lagi, dia nggak akan biarkan kamu jalan sendiri. Jadi aku percaya itu. Jadi aku percaya bahwa masa depan aku yang dia rancangkan, berkat yang akan dia limpahkan kepada aku bukan main-main. Karena Tuhan aku tuh nggak sekedar Tuhan yang diam, tapi bekerja sama aku. Jadi benar-benar ya, ketika aku ada di posisi itu, ketika aku sate nih, lagu itu sampai bikin nangis sejadi-jadinya. Bukan nangis karena putus pacar ya teman-teman, ini karena benar-benar pengalaman yang bikin kita, aduh, mau bilang mendewasakan tapi sakit ya, tapi rasa sakit yang mendewasakan. Iya. Oke kak, jadi luar biasa banget ya teman-teman. Ini bukan sembarang pengalaman, karena dengan penjelasannya Kak Belvi tadi kayak ya, aku tahu bahwa teman-teman kita semua pasti punya kisah kita semua pasti punya pergumulan kita masing-masing. Dan aku yakin juga buat teman-teman yang nonton pasti ada yang punya pengalaman ketika merasakan sakit dan dengarkan lagu, ada harapannya sama Tuhan ya. Kak bisa nggak kasih satu pesan singkat aja buat teman-teman, bagaimana teman-teman bisa memaknai lagu itu di dalam kehidupan mereka? Oke teman-teman, jika saya bisa memaknai lagu ini dalam kehidupan saya, dan saya mampu memberikan satu damage atau satu vibes yang positif kepada sesama saya, berarti aku juga yakin teman-teman di sana bisa. Satu pesan buat teman-teman di rumah dan untuk kita juga. Ketika kita mendengarkan lagu, mendengarkanlah dengan hati. Karena saya percaya ketika kita memulai sesuatu dari hati, pasti kita akan sampai ke hati. Oke, setuju banget ya, setuju banget. Dan aku yakin pasti teman-teman yang lagi nonton ini juga setuju banget. Mungkin ada yang nangis juga sambil nginget pengalamannya. Tapi percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kamu gitu. God be with you. Dia nggak pernah ninggalin kamu sedetik pun. Dia ada sama kamu
lewat apapun di sekitar kamu. Salah satunya lewat lagu-lagu yang kamu dengarkan. Nah Kak, kan kita udah bicara panjang lebar nih semuanya. Jadi ya bisa nggak ya kakak kasih hadiah spesial buat kita semua, nyanyiin lagunya dari awal sampai akhir gitu. Aduh, Gimana? boleh nih. Oke. Oke ya. Gimana Kak? Ini nggak ada instrumen, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Oke, yang penting teman-teman dengernya pakai hati. Oke. Oke, ini aku mau teng-teng tapi nggak bisa, jadi aku gini aja. Oke. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Amin, semoga bisa jadi berkat ya bukan semoga tapi pasti bisa jadi berkat buat kita semua. Oke, terima kasih Kak Belvi, Tuhan memberkati kakak selalu. Dadah.